Di Sorong kan sis Helen ini? Iya, saya orang Sis Helen ya. Sorong. Oke. Oke, aku mau buka dulu. Teman-teman, sekarang saya ingin explore pengalaman Sister Helen ketika dia menjadi grantee CCI program, dan bersyukur saya dan Sister Helen ditempatkan di Virginia State, di mana ini kurang lebih 10-15 menit ke Washington DC, di mana Washington DC adalah ibu kota negara dari Amerika. Nah, sekarang kita nggak usah bahas yang apa ya, yang berat-berat deh, yang asik-asik aja. Setuju sih, Helen? Oke, Mbak Firly. Lagi pakai kamera. Iya, karena cuacanya sangat panas, kayaknya nggak seru atau melelahkan kalau kita bicara yang berat-berat. Nah, sekarang aku ingin explore tentang apa sih hal-hal fun yang Sister Helen lakukan saat di Virginia. Volunteer di banyak tempat, di perpustakaan daerah, terus di festival Timur Tengah, festival Korea, uh, terus di bioskop juga saya pernah volunteer di bioskop, Oke. festival film gitu. Ya, Fun jadi nggak menurutmu volunteer itu? Fun kalau nggak menurut menurut saya Sis sangat Helen? fun sekali, sangat fun karena kita akhirnya bisa bertemu dengan native speaker, kita bisa praktis kita punya bahasa Inggris, kita bisa tahu lebih banyak tentang kayak waktu di perpustakaan itu kan kita pakai kasirnya, kalau di sini kasir yang kayak komputer kah atau laptop begitu, laptop PC-PC. Tapi di sana itu mereka pakai iPad semua. Wow. Jadi kita bisa tahu, diajarkan cara pakai iPad gitu, yang untuk operasi kasir ya. Terus kalau yang di Festival Timur Tengah itu akhirnya saya tahu semua jenis Makanan. minuman-minuman ya. Wow. Ada bawa pulang Karena nggak ke apartemen? wah, mahal itu dijual di sana. Siapa tahu ada yang berbelas kasihan, bawa deh untuk icip-icip di apartemen. Tidak, tidak, tidak. Jadi memang karena saya ditempatkan di bagian minuman-minuman kan, jadi saya harus diajarkan bagaimana cara buka wine, jadi atau minuman-minuman khas Timur Tengah. Jadi itu Berarti sekarang sudah pro ya, sudah pro. pro baby. Ahi. Oke, terus kalau internship yang saya dengar kemarin si Helen gaya nih ya, mentang-mentang sekarang lagi booming Korea, internshipnya ke perusahaan Korea ya. Bisa cerita nggak asiknya Iya, jadi berkomunitas saya waktu itu dengan opa-opa? internshipnya sebenarnya saya tidak tahu kalau itu orang Korea semua di situ. Jadi waktu Aha, saya itu kan dia perusahaan startup ya IT teknologi. aha. Saya tempatkan situ pas saya datang ternyata ownernya itu orang Korea. Ini ada beberapa Mhm. orang juga tapi kebanyakan semua tuh orang Korea semua di situ. Akhirnya saya mulai diajarkan beberapa phrases in Korean. Rajin ya, rajin ya. Jadi Hujan-hujan, salju pun datang ya. datang rajin Mbak. Padahal Rajin jauh ya. Mbak. 2 jam perjalanan itu Iya, dari Alexandria. iya, iya, Bis iya. 2 kali. Gitu. Rajin ya, rajin. Terus ini ya, apa namanya? Waktu Natal katanya juga Natalan sama teman-teman Korea ya. Iya, jadi waktu Natal tuh padahal yang lain semua pada liburan ya. Mereka Iya. liburan ke berbagai negara bagian, tapi saya diwajibkan untuk masuk kerja dan kita adakan semacam acara Game. acara Natal di kantor Ah, gitu. iya. Terus ada yang minta minta diajak gitu. Ada yang minta diajak di musik. Ada yang minta diajak. Oh, iya saya. Iya, yang saya ingat ada satu permainan di mana yang kalah harus minum. Iya, jadi kalau kalian pernah nonton film-film atau drama-drama Korea, terus itu yang ada
Sudah lupa itu kayak permainan mereka bikin banyak sekali permainan. Iya persis di kantor saya juga tuh paling Iya. sering mereka bikin permainan kayak gitu. Dan memang mereka kalau namanya party ada alkohol guys, ada soju. Iya. Oh itu ya namanya soju ya. Tapi kalau kemarin pada saat saya minum soju untuk pertama kali, jujur awalnya saya menolak karena aromanya itu sangat tajam. Sangat tajam sekali Aromanya ya. sangat tajam. Tetapi waktu Natal itu kan kita musim dingin ya, dan sudah beberapa kali salju ya. Ya. Memang kondisi badan saya kurang fit, tapi nggak tahu kenapa pada saat saya kan pakai sloki ya gelas kecil, Mhm. pada saat satu tegukan minum soju langsung kayak kita segar. Memang satu minggu itu sebelum Natal di tanggal 24 malam Desember 2019, kondisi saya kurang fit selama satu minggu itu. Nggak tahu pusing kah apa. Tapi setelah minum soju itu langsung kayak fresh. Nggak tahu ya Iya, memang untuk penangkal dingin atau bagaimana saya kurang tahu. katanya mereka sih begitu. Kalau lagi musim dingin harus minum soju gitu, biar tidak Iya, kena flu gitu. iya betul, Uh, Sebenarnya betul. alkohol itu banyak juga selain soju ya, ada alkohol yang lain. Cuma kita pakainya, kita minumnya soju ya waktu itu. Iya, sebenarnya waktu itu saya sempat menyesal sih, karena waktu itu kan saya disuruh minum banyak-banyak, nggak berani, karena kan baru pertama kali ya. Malah di situ kan lucunya gini, karena diketahui kita nggak pernah, jarang sekali konsumsi alkohol, jadi bisa diwakilkan, pilih teman yang untuk mewakilkan minum soju itu. Saya sebenarnya Ya. nyesel, kenapa saya wakilkan ya waktu itu? Kenapa saya nggak minum selanjutnya? Karena ternyata khasiatnya luar biasa. Karena kalau beli sendiri mahal loh, satu botol beli sendiri mahal gitu soju Iya. ini. Ya. Jadi teman-teman yang jangan berasumsi negatif tentang soju ini, karena saya pada saat minum ini tanggal 24 Desember 2019 untuk yang pertama kali memang sempat tidak berani mencoba. Tetapi kondisi saya waktu itu sempat kurang sehat selama hampir 10 hari karena kondisi dingin yang sangat luar biasa, dan pada saat saya meminum soju ini langsung badan saya fit. Jadi mungkin, ya kayaknya bukan mungkin lagi, pasti minuman ini sangat bagus pada saat kondisi dingin, bukan pada saat kondisi panas. Begitu Kalau kan? menurut saya sih itu harus harus diminum saat musim dingin karena memang dia sangat berkhasiat gitu. Tadi saya bilang kan anti Iya, ya anti flu, betul, dia betul, betul. untuk Iya, jadi keren ya. Si Selen dapat hadiah nggak? Yang saya tahu kan biasanya kebiasaan orang-orang sana tuh suka bertukar hadiah pada saat Natal. saya dapat hadiah sih ada 3 kalau nggak Wow, banyak salah. ya, Yang banyak hand ya. body, terus semacam krim apa hand cream, Oke. terapi ya, lilin itu. Oh, jadi kalau menurut si Selen melihat di TV sama bertemu langsung dengan mereka sama nggak? Opa-opa ini. Waktu itu Sama kalau gantengnya kan? kantor saya sih semua pada ganteng-ganteng. Oh, oke. Oh, pada ganteng-ganteng dan mereka tinggi-tinggi ya. Wah, Ya tinggi tinggi ternyata. sekali betul. Iya. Itu sangat tinggi. Dan mereka saya sukanya humble. Mereka orangnya humble. Humble ya. Pokoknya kayak Humble. kayak kita Indonesia gitu udah. Iya. Saya Iya. senang kerja Terus kerja sama mereka. terus si Helen kan kalau nggak salah gerejanya juga ke gereja Korea ya. Wah, Korea Iya, lagi nih. gitu. Terus ada yang ikut-ikutan lagi. Itu kalau di gereja yang Korea ini sis Helen ketemu nggak dengan orang-orang yang fun, yang asik, yang humble, Ah, yang baik atau gimana tuh? Bisa share? momen paling paling bahagia sama mereka. Jadi ketemu sama teman-teman. Ada yang bule, ada yang orang Korea, kebanyakan Korea juga di sana dan mereka anak-anak muda yang sangat apa ya, sangat mensupport dan juga sama pastornya luar biasa. Pastornya juga masih muda, tapi dia sangat baik sekali. Terus kita ketemu sama ada dokter gigi juga yang sangat luar biasa humble, sangat kind sekali. Dia sangat baik hati sekali. Wah, dia punya rumah itu kayak istana, guys. Wow. Jadi kita liburan itu kita ke sana di rumahnya itu. Itu dia punya rumah ada basement, guys. Basementnya itu kayak ada bioskop di dalamnya, terus tempat main biliar, tempat main apa trampolin juga ada di sana. Uh, Besar sekali Oh, kebetulan rumahnya, dikasih sangat hadiah nggak?
Waktu pulang dibawain hadiah nggak? Lalu banyak sekali hadiah ya, selalu dikasih hadiah waktu itu saya. Mbak Firdi juga. Jadi pengalaman kita ini kita berkomunitas dengan orang. Kalau saya aktifnya singgungan dengan mereka pada saat di gereja. Kalau Sis Helen di tempat kerja iya, di gereja iya. Jadi Ya, kalau kita lebih sering di gereja ya menikmati yang aku ingat yang sampai sekarang aku nggak lupa. Setiap selesai ibadah pasti makan. pasti makan. Apalagi sekarang banyak work from home, study from home dan semua mengandalkan internet. Halo, Helen, are you still there? Ya, I'm Halo, here. halo. Halo Mbak, ya. Signal, signal. Kita harus bersahabat Selalu. dengan signal. Kalau signal di Amerika Iya, tidak pernah ini inilah. ya. Iya, tidak akan freezing seperti ini. Aha. Tapi ya, we are here now. Ya, Hmm. jadi apa namanya? Social host fun. Terus gereja fun. Terus Volunteer kalau di Washington DC selain selain ke museum kemana lagi? ke Washington DC kita pernah makan ya di Chinese food ya. Chinese food. Di Cari yang jam-jaman ya, yang ada paket dari jam makan siang gitu ya, dari jam 10 sampai jam 5 ya, paket yang murah gitu. Gitu kan? market yang murah. Ha. Kita makan di Chinese restaurant. Iya. Terus kita Jadi, juga haha. kompetisi kalau nggak salah ya di sana ya Mbak, di Washington. Kenapa? Kenapa? Kita juga pernah ikut konferensi kan, konferensi di sana di Oh, Washington DC. betul. Benar, benar, benar. Kita pergi ke ini apa Bank Indonesia, World Bank. World Bank ya itu keren sekali guys. Semua anak Ya, muda World Bank. profesional ada di sana. Mhm. Aduh, gila. Terus ini, sering pernah belanja souvenir nggak selama di sana? Maklum Indonesia selalu cari oleh-oleh kan kalau mau pulang. Kita belanja di mana Halo? itu Mbak? Di Washington itu? Ya, apalagi saya lupa namanya. Karena kita Iya, jadi berulang-ulang ke sana. area gitu untuk beli souvenir Amerika. Jadi apa saja kalian bisa beli di sana. Itu dengan harga yang sangat murah, murah sekali. Cuman ya memang sih ada beberapa Kualitas. yang kualitasnya tidak begitu bagus, tapi kalian bisa dapat yang kayak mini miniatur White House atau monumen-monumen tempat-tempat bersejarah Amerika itu ada dia punya mini-mini per Mhm. mininya itu jadi beli di sana untuk oleh-oleh buat teman-teman yang ada di Indonesia. Yang harganya sangat Jadi murah. recommended ya. Recommended untuk tempat souvenir yang di Washington DC ya. Cuma sayangnya waktu kita ke sana tuh tidak ada restoran Indonesia ya di sana. Betul, betul, tidak ada. Tidak Kita ada. cari. Terus ini pernah ke Patung Liberty? Pernah dong. Ya, Oh, libur. bisa cerita? Saya liburannya itu di New York sama di Boston. Ada story khusus di sana? Oh iya ya. Jadi waktu itu kita ke New York dulu ya. Kita Mhm. naik dari Virginia kita ke New York, terus di sana kita stay-nya di R&B. Itu di kawasan kawasan Brooklyn ya? Di Brooklyn kan di mana itu ya? iya di Brooklyn. Kita di sana. Iya nggak tahu nama daerahnya sudah lupa saya. Tapi kita stay di Iya. situ. Memang murah sih. Tapi keren ya, di depannya langsung ini ya, apa rel kereta api ya. Kereta api langsung. Jadi kita tinggal jalan kaki aja kalau mau kemana-mana gitu. Tidak jalan Iya. jauh. Jadi kita akhirnya jalan-jalan keliling New York. Kita ke apa jembatan apa Mbak Brooklyn ya.
Oh ya, Brooklyn Bridge. Ya, ha, ha, ha. Cambridge, kita ke Patung Liberty, kita ke Time New World Square. Center, Times Square, terus Ah, apa taman apa yang besar sekali di sana, Mbak? Central Park. Central Park juga kita ke sana. Wah, luar Mhm. biasa. Jadi, Hmm. oh Main my ke God, WTC nggak? Main ke WTC nggak? World Trade Center itu kita ke sana juga. Aha. Iya, iya. Ada kisah khusus ini waktu kita pergi ke Patung Liberty. Ah, bisa share? Kita Betul. harus naik naik kayak ferry ya, kayak semacam kapal gitu kan, Ah, ferry. ah. Jadi kita ke Patung Liberty. Jadi di Patung Liberty itu ternyata ada di pulau kecil guys. Dia agak jadi harus naik ferry ke pulau tersebut, itu pulau Liberty Island ya. Terus dari pulau itu ada lagi pulau satunya. Nanti kita dengan kapal juga ke pulau satunya. Nah, begini guys ceritanya. Jadi pas kita di pulau Liberty Island ini, di Liberty Island ini, um, tidak ada signal. Tidak Iya, ada terus? sinyal HP. Terus kemudian saya kan kakinya waktu itu lagi injur ya, lagi Oh iya, betul. terluka. Betul. Kakinya terluka, jadi Mbak Firdi sama Helmi ini putuskan mau naik ke Patung Liberty-nya sampai di atasnya itu. Sedangkan saya tidak bisa Mhm. karena jalan aja sudah sakit sekali. Boleh. Jadi saya, oke, saya tetap di bawah aja. Nah guys, kita tuh akhirnya terpisah gara-gara tidak bisa kontak sama lain. No signal. No signal di sana. Kenapa ya tidak ada signal di sana? Oke, karena tidak ada signal di sana, jadi saya cuma keliling-keliling Liberty Island. Terus saya tuh kiranya tuh Mbak Firdi mereka sudah ke pulau yang satunya lagi. Saya lupa namanya ya, Mbak. Oke, jadi saya kira mereka sudah ke pulau yang sebelahnya. Jadi saya naik kapal feri ke pulau sebelahnya. Tapi ternyata Mbak Firdi sama Helmi lagi cari-cari saya ya di Liberty Island itu. Mhm. Mhm. Jadi saya Iya, langsung ke betul. Island, Ellis Island. Jadi di Ellis Island itu lebih keren kalau menurut saya karena di sana tuh tempat Hmm. para imigran. Nah, jadi para imigran Hmm. di Ellis Island terus mereka kasih masuk, mereka punya identitas semua di situ didaftarkan. Baru mereka ditempatkan ke negara-negara bagian. Jadi para imigran zaman dulu. Hmm. Jadi saya Hmm. masuk Ellis Island sambil tunggu Mbak Firly sama Helmi kok belum tiba-tiba. Saya putar-putar lagi cari di situ tidak ada mereka sudah. Apakah mereka sudah balik ke New York tanpa saya? Paling kontak ya. Jadi akhirnya saya putuskan harus tunggu sudah lama ya, tapi akhirnya saya putuskan saya naik ferry untuk Kembali. kembali. Dan ternyata Mbak Firly sama Helmi masih tetap di Liberty Island. Ngapain Hmm. saya? Ngapain lama sekali di sana? Iya, iya. Tapi akhirnya kami mendapat telepon dari Elvis. Elvis bilang katanya, you are already back. Kamu kembali sudah ke tempat yang tadi awal kita naik, port yang pertama kali kita naik. Akhirnya Iya, kami iya. balik. Kayaknya sis Helen ada telepon Elvis kata ya. Iya, karena saya coba telepon Mbak Firly, coba telepon Helmi, tapi tidak masuk kan. Jadi saya bilang udah, coba telepon Elvis, siapa tahu mereka bisa kasih tahu ke Mbak tuh. Ah, Iya. Jadi biasa. pada saat itu kami berdua memang kehilangan signal, tapi kami tidak putus arang. Kami cari tempat yang ada free wifi. Free wifi. Jadi berharap signal-signal itu akan muncul. Yang muncul akhirnya pas kita duduk di free wifi itu dan Elvis bisa telepon kita. Gitu. Ah, Itu fun juga sih, fun. Jadi untuk teman-teman yang ada niat pergi ke Amerika, usahakan HP-nya itu yang canggih ya. Terutama bukan kita mau promosi merek, tapi karena ternyata itu bisa diakomodir di semua tempat. Terutama di New York ini, waktu kami ke sana, kita hampir tidak bisa melihat langit karena tertutup oleh gedung-gedung tinggi, gedung-gedung pencakar langit. iya benar. Ya, sehingga kalau mungkin HP-nya, maaf kata HP yang biasa-biasa, mungkin tipenya yang kecil, ya tinggal hanya untuk foto-foto. Tapi kalau untuk Iya. saling bertelepon, sepertinya susah. Karena sepertinya pada saat saya dan Helmi ada di Liberty Island, saya tidak mau berpisah dengan Helmi.
karena saya sadar kondisi HP saya. Sadar kondisi HP saya, kalau karena waktu itu Helmi sempat bilang, Kak Firdi balik aja, nanti saya cari Helen di sini. Tapi saya tidak mau karena saya tahu kondisi HP saya. Nanti saya akan kesusahan untuk menelpon karena sebenarnya kan kita juga punya nomor lokal ya, nomor lokal Amerika. Tetapi kan HP yang kita terima dari program, HP-nya sangat sederhana dan tidak terjangkau oleh kondisi di New York. Itu yang saya pahami. Waktu itu si Helen sudah beli HP sangat canggih kan, jadi ya gampang lah untuk berkomunikasi. Jadi pada saat itu memang di Amerika saya tidak invest HP karena saya pikir untuk apalah ya. Tapi salah itu, ternyata salah. Ternyata salah. Jadi untuk teman-teman yang ada rencana pergi ke Amerika, tolong bawa HP yang canggih, yang ya kita nggak usah sebut merek, tapi cari yang tipenya tinggi supaya maaf tidak menyesal untuk menelpon, terus tidak hilang signal. Mungkin yang G-nya sudah tinggi, apa yang bisa menjangkau mungkin 4G atau lebih lagi, saya nggak ngerti. Karena itu sangat membantu untuk komunikasi. Karena apalagi kalau New York, gedungnya sangat tinggi, dan hampir kita agak susah mendapatkan signal. Seperti Benar. itu. Terus kita pakai kesempatan ya di sana kalau selagi ada di Amerika bisa foto. Fotonya itu jangan sampai mukanya blur lagi. Betul, betul, betul.